Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para pelajar, para sahabat, para penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dapat melanjutkan kajian Nahwu kontemporer. Pada video sebelumnya kita telah menjelaskan di sana dan kita juga telah bertanya kenapa seseorang ketika membaca sebuah kitab atau lebih kita kenal dengan kitab kuning atau kitab gundul, di dalam kitab tersebut tidak memiliki baris, namun kok sebahagian orang dapat memberikan baris dan dapat membaca kitab tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini insya-Allah kita akan menjelaskan. Namun sebelum kita jelaskan sampai runut dan dalam, kita harus awali dengan sebuah istilah agar nanti di video selanjutnya kita tidak merasa sebuah ucapan yang kita ucapkan nanti menjadi kata yang tidak kita kenal di telinga kita. Jadi awal atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita perkenalkan kepada para penonton, para pelajar sekalian, beberapa istilah di dalam ilmu nahwu. Dan setelah kita hafal istilah ini, insya-Allah kita akan langsung masuk ke metode yang pertama. Mari kita lihat istilah-istilah tersebut. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Para pelajar nahwu sekalian dimanapun Anda berada, sebelum kita belajar mengetahui bagaimana cara untuk mengenal baris yang ada di dalam kitab kuning tersebut atau kitab gundul tersebut, di sini ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Ada 5 istilah, namun yang paling sering masuk itu adalah 4 istilah. Pertama, nanti kita akan menjumpai istilah marfu'un, mansubun, majrurun, majzumun, marfu'un, raf'un, mansubun, nasbun, majrurun, jarrun, majzumun, jazmun. At-tawabi'u tabi'un. Nah, apa maksudnya dengan istilah ini? Apa maknanya? Sekarang kita akan jelaskan. Yang perlu kita perhatikan adalah di dalam kitab kita akan menjumpai jenis baris itu ada 4. Ada 4. Pertama, baris bersifat dhammah. Yang kedua, fathah. Yang ketiga, kasrah. Yang keempat, sukun. Contoh dhammah, aklun. Aklun inilah dia dhammah. Nah, ini dia adalah dhammah. Kemudian nasbun. Contohnya kemudian fathun qaiman. Ini fathun qaiman. Ini adalah fathun. Kemudian kasrun. Kitabin. Kitabin. Ini adalah kasrah. Jazmun. Nah,
Yang baris mati ini atau sukun, inilah dia. Coba kita lihat sekarang. Perhatikan baik-baik. Di dalam bahasa Arab ada 4 tanda atau 4 istilah yang dikenal dengan syakal atau baris. Pertama, dhammah, aklun. Yang kedua, qaiman, ini fathatun. Kasratun, kitabin. Kitabin ini kasratun. Sedangkan as-sakinah atau as-sukun, isma'. Jadi setiap baris yang ada di dalam tulisan Arab yang keempat ini sangat berkaitan dengan kata istilah marfu'un, mansubun, majrurun, majzumun. Jadi para sahabat, para pelajar, para penonton dimanapun Anda berada, langkah pertama untuk dapat membaca kitab kuning atau kitab gundul adalah kita harus tahu istilah marfu'un. Marfu' ini adalah sebuah kalimat yang dihukumi dengan rofa, maka kita disebut dengan marfu'. Biasa tanda rofa adalah dhammah. Pada umumnya tanda rofa adalah dhammah. Apa itu rofa? Rofa adalah hukum sebuah bacaan. Hukum bacaan sebuah kata. Rofa adalah hukum bacaan sebuah kata. Dia bisa dibaca dengan rofa, maka disebut dengan marfu'. Begitu juga dengan mansub. Sebuah kata bacaannya dapat dihukumi dengan nasab, maka disebut bacaannya mansub. Begitu juga dengan majrur. Begitu juga dengan majzum. Jadi intinya di dalam bahasa Arab hukumnya adalah ada 4 hal yang mesti kita ingat. Insya Allah semua bacaan bahasa Arab itu tidak keluar daripada 4 ini secara inti. Nanti yang lain itu adalah cabang. Jadi inti utama di dalam membaca kitab gundul atau kitab kuning lebih dikenal dengan istilah marfu'un, mansubun, majrurun, majzumun. Maka nanti tambahannya adalah at-tawabi. At-tawabi ini mengikut hukum yang 4. Jadi para pelajar, para penonton, para sahabat dimanapun antum berada, langkah pertama yang harus kita ketahui di dalam membaca kitab kuning atau kitab gundul, ketahui dulu istilah ini. Tapi belum paham apa artinya Ustaz. Penting ingat saja dulu. Nanti insya Allah setelah masuk contoh, setelah masuk kita bab pertama marfu', kalian insya Allah perlahan akan faham. Yang langkah pertama harus diingat marfu'un. Hukum daripada rofa' yang dihukumi dengan rofa' disebut marfu'. Yang dihukumi daripada rofa' disebut marfu'. Mansub yang dihukumi dengan nasab adalah mansub. Yang dihukum dengan jar adalah majrur. Yang dihukum dengan jazam adalah majzum. Tanda yang dapat kita kenal daripada marfu' telah kita jelaskan adalah dhammah. Hukum asalnya mansub fathah, majrur kasrah, majzum adalah as-sukun. Jadi kalau kita hafal 4 ini, insya-Allah di video selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang pertama yaitu marfu'. Jadi ada nanti di dalam sebuah kata dia mesti selalu diberikan hukumnya dengan hukum marfu'. Dan kita berikan tandanya dengan tanda dhammah. Ada sebuah kata. Jadi kalau nanti kita menjumpai sebuah kata. Ternyata dia masuk kategori marfu' dengan kaedah yang kita pelajari. Insya Allah kita akan tahu memberikan baris akhirnya dengan dhammatain atau dhammah. Nanti semua akan kita pelajari di video selanjutnya. Jadi para penonton, para pelajar, para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.